Dalam ketenangan kami bisa berdoa ya Bapa. Dalam ketenangan ada damai sejahtera dan kami siap mendengarkan pengajaran-Mu lewat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau menjamah setiap hati di tempat ini. Dan melalui Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada setiap hati di tempat ini. Dan ya Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban bagi mereka, supaya hati mereka damai ya Tuhan, bahwa ada pengharapan bersama Tuhan. Dan tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyambut firman-Mu dan ajari kami dengan bahasa yang kami mengerti ya Tuhan. Agar setiap firman-Mu tertaburkan di hati kami. Dan firman-Mu berkuasa dan terjadi atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Shalom. Shalom. Tahun baru. Setahun udah kita ketemu ya. Yang pertama kali kita kembali. Dan kami dari komunitas orientasi mengasihi tapi bagaimanapun yang perlu kita sukacitakan, hari ini tanggal 18 kita bisa melewati dari tanggal 1 sampai tanggal 18 di bulan Januari. Bukan hebat? Bukan mau baru makan bulan Januari. Iya. Iya, seperti oke. Ada kartu murah dari 12. Gara-gara makanan itu terbatas. Kau bukan dong dari ini. Dengan baru itu murah. Nah, artinya apa? Bersyukurlah. Buku masih banyak tak? Masih jauh kan? Bisa panjang buku? Bisa? Jauh. Nggak bisa kamu buat sendiri? Jauh. Pinjamlah. Kalau kayak itu ilmu memanjangkan buku bisa? Bisa. Tuhan kasih kita panjang buku, panjang rambut, tapi tidak panjang tangan. Ya kan? Kita bersyukur. Banyak orang di luar sana Pak, uangnya banyak, rumahnya mewah, terus makanan banyak berlimpah, kehidupannya senang-senang, bagus, gak kurang. Tapi nggak bisa Pak, bukan kegelisahan. Ya, tapi kita bisa dibilang Pak, meskipun keadaan di sini biasa aja. Paulus aja di penjara kan nggak pakai rantai kaki kan? Coba baca kita, makanya baca kita. Rasul Paulus masuk bawah tanah, rantai kakinya kiri kanan, pakai rantai besi. Pernah ada rasakan itu? Enggak dapat makan, yang terserah kan ada enak. Ada dikasih makan juga kan sama keluarga kan? Paulus mana ada? Jadi jangan lebay, mengasihani diri saya putus. Nggak usah gitu, biasa aja. Oke? Hanya beda tempat. Terus kan kamu di 5 tahun di sini. Ada 5 tahun di sini? Ya. Ya, nggak ada. Artinya tempat ini sementara Pak. Oke? Sementara. Selesai dari sini, Tuhan, kalau kalian tetap berjalan dalam Tuhan, ada rancangan dan tempat yang baru Tuhan siapkan. Amin. Jadi jangan mau mengasihani diri sendiri. Ya Pak, saya yang keluarga nggak ada, semua keluarga merendahkan saya begini. Nggak usah. Yang penting kau boleh dihina orang. Yang penting Tuhan masih memandang dengan apanya. Kalian adalah manusia. Begitu. Ya ada firman Tuhan. Ini kalian harus ingat. Firman Tuhan katakan di Amsal apa di Mazmur? Tadi apa itu? Kalian cek. Dan bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Nah, Mazmur 30 ayat 4. 37 ayat 4. 37 ayat 4 coba baca. Itu jimat kita. Mau jimat tak? Siapa sih yang punya jimat kita? Yang aku, apa gak ada? Gak ada yang aku. Halo, itu jimat kita menjalani tahun ini. Baca dulu, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, beda-beda kita punya keinginan Pak. Ini pengen punya motor besar, oke ya. Ini pengen punya rumah, ini pengen dapat istri. Kan beda-beda keinginannya, sama semua. Ya kan kesukaannya
kemungkinan mana ada perempuan yang mau keluar dari sini pun aku nggak ada apa-apa, rumah aku nggak ada, baju aku pun tinggalan di barang ini itu cuci kering. Nggak ada yang mau perempuan itu katamu. Tapi kalau kau berdekat sama Tuhan, Tuhan akan bisa. Amin. Amin. Bagaimana aku tak ada orang yang suka dengan itu karena tak ada yang mau beli kerja karena aku cuma telah SMP. Tak pandai aku bu, apapun tak pandai aku mengerjakan apapun. Kalau kau sendiri memang tak bisa dapat apa-apa. Kalau kau mengandalkan dirimu sendiri kau tak dapat apa-apa. Tapi kalau kau mengandalkan Tuhan, ingat, Tuhan akan membuat kau jadi apa-apa. Oke, ya. Jadi kalau hari ini kau dengar firman Tuhan dengan baik, buatlah itu jadi makanan jiwamu, supaya jiwamu di tempat ini tidak kering. Kau boleh lapar di sini karena mungkin kau banyak makan di luar sana, tapi satu kali makan 2 piring. Di sini terbatas piring. Kau boleh lapar, tapi jiwamu tidak boleh lapar di sini. Karena kalau jiwamu lapar di sini, kau bisa bunuh diri, kau bisa putus asa, kau bisa tidak berdoa, kau bisa marah sama semua dengan keadaan, dengan marah sama Tuhan, kau bisa marah. Hebat. Padahal dalam hidupmu itu dari Tuhan. Kalau baru kau tadi pagi nggak bisa kau bernafas, dibawa kau klinik, maka kau pakai oksigen. Bayar. Kan? Bayar lah, jangan naik, bayar. Kita gratis. Apa yang mau saya katakan? Firman Tuhan hari ini, ya. Meski kalian boleh tidak selalu didatangi oleh banyak hamba Tuhan, tapi yang sedikit pun, kalau Roh Kudus masuk dalam hatimu, membuat engkau kenyang dengan firman Tuhan, membuat jiwamu itu bangkit dan hidup, itu bisa membuat kau yang sukacita. Dan ketika kau bergembira, kau bersungguh-sungguh, apa kata Tuhan, itu aja kuncinya. Gembira. Lagu-lagu, kenapa mau gembira? Kalau keadaan begini, kalau bersungguh-sungguh, mana mau gembira? Tempat yang sempit, sampai mau kiri. Itu di luar sana pun banyak yang sungguh-sungguh. Jangan berpikir di sini saja sungguh-sungguh. Ya, tapi Tuhan minta kita cukup ngapain? Bukan Tuhan tak suruh dia bilang, oh anakku nanti kasih apa yang diinginkan hatimu, asal kau campur pakai keringat kau 2 liter. Enggak, yang Tuhan suruh apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ada di sini yang putus apanya? Rumahnya? Musida. Kalau ada apapun yang kau minta sama Tuhan, syukuri Tuhan. Aku bertanggung jawab. Apapun yang kau izinkan akan kujalani Tuhan. Tapi tolong pegang tanganku di depan. Aku tidak akan bersyukur. Aku tidak akan menyerah. Maju. Dan jangan pernah lepaskan aku dari tanganmu. Aku akan jalan. Tuhan akan melihat kesungguhan hatimu. Iya, kau akan mengalami. Amin. Jangan pikir tentang bagaimana kau hukuman musibah. Gak usah kau pikirkan apa yang gak bisa kau pikirkan lebih jauh. Gak usah. Itu yang akan membuat kau itu susah. Gini loh, orang yang terlalu baik pikirannya, padahal kau makan 1 hari 3 kali di sini, membuat kau menumbuhkan penyakit, mengeluarkan sel-sel penyakit keluar dari tubuhmu. Tiba-tiba stroke, ya kan? Darah tinggi, padahal kau makan BPK, tiba-tiba diabetes. Kenapa semua ada di pikiran? Kalau pikiranmu suntuk, kalau pikiranmu sampai gak bisa tidur, kau membangkitkan sel-sel penyakit dalam tubuh. Kau tahu tubuhmu ini siapa? Milik Tuhan, bukan milikmu. Pinjam Tuhan. Tubuhmu itu pinjam. Ya, kalau pinjam harus kita kembalikan utuh, lengkap dengan badannya. Ya, bagus kita kembalikan. Oke? Ya, firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan kami dari komunitas orientasi menasi atau KOM, ya, 2 Korintus 5. mengambil tema setiap pelayanan kami bulan Januari. Temanya adalah pengharapan baru dalam Yesus. 2 Korintus 5. Nah, 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus ya, ayat 15, pasal 5 ayat 15 sampai 17. Setelah Roma. Saudara yang dikasih
Tuhan yang ada di depanmu di buku itu bukan hanya kertas dan tulisan. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau ketika kamu ucapkan, maka kamu tahu bahwa yang mengucapkan Tuhan meski pakai mulut. Ya, oke. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ayat 15. 2, 3. Dan Kristuslah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga Menurut ukuran manusia, dan jika kamu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kamu tidak menilai Dia. Jadi siapa? Jelas ya, jelas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia Dia adalah kebenaran baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. ya. Jadi ayat 15 dikatakan bahwa Kristus Yesus itu datang ke bumi ini, ke dunia ini, mati untuk kita sendiri. Kenapa dia harus mati? Karena kita nggak bisa diraihnya, nggak sampai tangannya, nggak bertemu dia sebelah tangan, nggak nyampe dia menjangkau kita. Karena apa? Ada dosa yang menghalangi kita. Supaya dia sampai menjemput kita, memegang tangan kita, memeluk kita, maka dia harus mati di kayu salib. Ya, berdarah-darah, dipermalukan, yang lagi dihina, dicemooh, dia harus menanggung dan dibuat tak ada apa-apanya. Semua yang dialami Yesus di kayu salib, dihina, dicemooh, dipermalukan, disiksa, semua sudah ditanggungnya di kayu salib. Artinya apa? Terakhir kali sebelum Yesus mati, dia bilang apa? Sudah selesai. Artinya semua penderitaan, semua kemiskinan, semua caci maki, hina dan yang lain-lain yang mengerikan yang ada di muka bumi ini sudah diselesaikan. Kalau kita mengalaminya, yang mengalami seperti pergumulan, sakit, penyakit dan semua itu, kalau Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib, maka Tuhan menjanjikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan menjanjikan orang yang datang kepadanya berhak menerima. Amin. Jadi kalau datang kepadanya kapan kau terima apa yang Tuhan sudah sediakan. Ngotot tetap dengan keras kepala, tetap keras hatimu, tetap suka dengan dosa-dosa yang kau lakukan, maka kau nggak akan terima apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kau buka pintu untuk Tuhan masuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kemudian ya. Nah, ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah meninggalkan 2024 ya, tahun-tahun lama 2024 ke belakang. Mungkin kalau kamu sejenak tanggal 31 merenung, ada di sini yang merenung tanggal 31 malam teng-teng yang luras, ada? Atau malam ya? Jam 12 kan biasanya teng-teng, antara jam 12.001 sampai mendapatkan lewat jam 12 kan terus 2025. Ada di sini yang merenung. Coba ditanya. Nggak ada. Tidak semua, tidak bisa ya. Ada bu. Nggak kayak pisang semua habis. Nggak ada. Jadi gimana? Aku mau tanya begitu. Siapa yang merenung terhadap kehidupanmu yang begitu masuk ke 2025? Baik, saudara, yang dikasihi Tuhan, ya, yang lama sudah berlalu. Dari 2024 tanggal 31 Desember, itulah masa lalu yang lama, mau dosa, mau segala macam kejahatan, kemiskinan, kehilangan, kekhianatan, selesai di tanggal 31 Desember. Kau diizinkan masuk menyeberang ke 2025 tanggal 1 Januari 0001 menit. Artinya Tuhan izinkan ada dalam rancangan Tuhan di 2025. Yang lama sudah berlalu, artinya Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru, berarti mati lahir sebagai lain karena enggak.
Ya, jadi ciptaan baru. Misalnya nama siapa itu? Anggi. Anggi 2024 dikenal semua keluarga dan teman-temannya adalah brengsek. Itulah Anggi yang dulu. Tapi ketika Anggi diizinkan Tuhan ada di hutan Tanjung Pinang, Tuhan silakan, Tuhan poles, Tuhan ajari berdoa, Tuhan ajari bergereja, Tuhan ajari menyanyi. Wah, siapa tadi yang bayar? Satu, dua lagi ya Pak? Pak, si Anggi. Anggi itu. Nah, gue tanya Anggi, sebelum kamu di sini pernah kamu berdiri di depan nyanyi? Berarti itu wow ya, Anggi itu wow dia bisa berdiri dan nyanyi lagunya. Kamu pernah nyanyi kayak sebelumnya waktu di dua? Enggak. Jadi kalau kamu di sini, wow lagi, keren kan? Keren. Itu nama Tuhan yang namanya. Siapa yang bisa lulus Anggi nyanyi? Siapa yang bisa lulus Anggi masuk gereja yang suruh dia berdoa? Nggak ada yang bisa. Ada yang merasa kamu cek. Nggak ada. Siapa yang suruh Anggi kemari? Kau menurut dong. Nah, roh menurut karena Tuhan sayang. Ya buat kamu menjadi baru. Anggi yang lama sudah berlalu menjadi Anggi. Amin. Itu dilakukan dosa. Masih aku begini, masih aku begitu. Nah, kau akan dibuat penuh sekutunya menjadi ciptaan. Tidak ada lagi Anggi yang suka ngambek, memarah, karena kotor dan lain-lain. Ayo kita baca apa-apa saja kedagingan kita. Di 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Itulah karakter dan manusia lama kita. Ayo, 2 Kolose di belakang. Dan yang baru 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Dua Kolose ada Pak? Amin. Ayo Pak baca 2 Kolose 3 ayat 8. Baca Pak. 2 Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Bukan 2 Kolose, Kolose 3. Kolose 3 ayat 8. Ya, 2 Kolose 3 ayat 8. Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, Ya. yaitu marah, geram, kejahatan, Ya. fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Amin. Pak, yang pertama kali ditulis di situ buanglah karakter lama. Yang pertama kali apa? Marah. Ya kan? Marah. Marah di situ pertama kali kata-katanya. Kenapa? Karena memang itulah cara iblis memakai kita, Pak. Gara-gara marah aku bunuh tak? Gara-gara tersinggung marah, tersinggung bunuh tak? Bunuh. Gara-gara tersinggung marah, fitnah tak? Fitnah. Gara-gara marah. Gara-gara marah dia miskin. Kenapa dia miskin kali? Orang kok. Kau marah sama orang tua. Kenapa kembali dari kehidupan yang miskin? Sampai melakukan. Melakukan kedagingan, memuaskan keinginan sebentar. Sebentar itulah cara iblis memuaskan keinginan orang yang menjadi santapannya. Hanya sebentar menikmati. Setelah kita nikmati, kan kita ada di sini, Pak. Benar nggak? Di sini kita. Setelah marah kita terlampiaskan, kita dari mana, Pak? Bukan di tempat rumah mewah, bukan di istana raja. Kita ada di tempat ini. Kenapa? Itulah cara iblis. Makanya kita harus berhikmat. Cara dapat pintarnya itu dari mana? Baca firman. Karena iblis tidak akan bisa terkalahkan dengan firman itu. Udahlah, sebentarnya kau paling kalau ketahuan setahunnya sebentar itu setahun. Tahu kan? Benar kan? Ini bukan itu mau mempermalukan itu. Kau bilang sudah 5 kali, tidak akan ada yang ke-6 kali deh. Kenapa? Kalau tak ada waktu. Berarti maksudnya. Kalau ada waktumu, kalau kau tidak kasih kesempatan untuk bertobat, tiba-tiba cekot, tidak ada lagi kau kesempatan bertobat.
Maka kita akan ada di mana? Di keabadian, di api keabadian, di neraka yang kita mati Pak, harus mati. Ada yang mau hidup sampai 200 tahun. Dalam pelok ya kalau begini nggak bicara badan kok tahun atas 90 tahun. Hah? Jadi gini. Oh, orang ah 100 tahun. Enggak kan? Kenapa menikah? Oke, keren masih bisa makan, dipegang, bawa anak-anak, dibawa cucu kan keren kan? Artinya kita nggak akan pernah hidup di dunia yang sampai begitu lama. Kata firman Tuhan, 70 tahun itu waktu yang luar biasa. Lebih dari 70 tahun, bonus. 80 tahun, kalau sampai 80 tahun, itu pun bonus, tapi penuh dengan penderitaan dan kesukaran. Oleh karena itu, kalau kita masih kuat, masih keren, masih ini, jangan sia-siakan waktu. Tuhan tak terima, sedangkan Pak Prabowo kalau dia barusan menjabat yang dicarinya orang muda, benar nggak? Karena ini kan menteri-menteri kita, menteri luar negeri kita kan murah, kita kan energi, benar nggak? Ada yang dicari ngopo-ngopo, kecuali yang memang sudah tidak boleh tergantikan lagi karena kemampuannya hebat, dapat diandalkan, ya kan? Tapi rata-rata orang sudah Pak, ada yang dari Cina diambilnya, benar nggak? Yang muda, Stella. Itu manusia masih muda. Kalau Tuhan lebih lagi, bukan berarti kita yang sudah berumur kayak ibu ini tak dipilih lagi. Bukan. Muda itu dalam arti kata semangat, energi, niat, pokoknya berapi-api. Muda kalau sudah letoy, pengalaman muda ada kayak mayat hidup Pak. Tak ada lagi pengalaman muda lah, hidup saya bina, saya kapan, saya baik kapan, aku tuh supaya masuk di itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita di tahun yang baru menjadi ciptaan baru? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang segera. Oleh karena itu kita harus bertobat. Jangan tunggu lagi. Bertobat, berubah dari jalan-jalan yang jahat. Yang biasa cakap kotor, tidak lagi cakap kotor. Yang biasa memaki, yang biasa menipu, tidak lagi melakukan itu. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalian ada ini mendengarkan yang di luar negeri ada api menghanguskan satu kota Los Angeles. Dengar? Kalian pikir siapa yang boleh? Kebakaran biasa paling hanya menghanguskan 2-5 rumah ya. Kalau satu kota dengan angin puting beliung, dengan api sana kemari, memangnya siapa? Siapa pemilik angin? Terus kita mau angkat jago, mau angkat jago masih bandel-bandel, masih tetap mau dengan karakter kita, tidak mau bertobat. Saudaraku dengar baik, Tuhan sudah mau datang, sudah mau datang dengan segera. Oleh karena itu bertobat. 2025, kau harus ambil kesempatan ini yang dikasih Tuhan. Tidak semua orang kita tahun 2025 yang bisa menang. Ambil kesempatan ini untuk engkau berpaling dari jalan yang jahat pada jalan Tuhan. Ini adalah tubuh Pak. Tubuh ini akan kembali kepada tanah, benar? Terus kalau kita pergi, kita selesai dunia ini, dia kembali ke sana. Jiwa, roh, itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada. Dan kalian jangan menjadi santapan iblis. Jadi oleh karena itu, sore hari ini, biarlah kau mendengar dengan kuping bahwa Tuhan mengatakan kepada anakku, tidak banyak lagi waktu. Di tanggal 7 Januari Tuhan lakukan puting beliung. Begitu banyak, satu kota kalau kalian bisa lihat di TV tumbuh berikan. Kalau sekali saya gambarkan, kita lihat api segitu besar kita. Wow, itu masih di dunia ini. Bagaimana neraka? Dan kamu tahu apa yang dihabiskannya? Dihanguskannya apa? Harta benda yang begitu mahal. Apakah yang dihanguskannya rumah lewat? Rumah apa namanya? Ketemu lagi. Rumah karena kecil. Ketemu lagi. Itu istilahnya, joke-nya atau candanya. Saking kecilnya rumah. Bukan rumah itu yang dihanguskan Tuhan. Rumah yang satu rumah harganya ratusan miliar.
berlimpah. Sebaliknya, meski kita miskin, meski kita nggak punya uang, meski kita tidak ada apa-apa, pun sebentar Tuhan kita buat kita. Amin. Sebentar, nggak pakai lima bentar, nggak pakai 100 tahun lagi, nggak pakai tenagamu, nggak pakai usahamu, nggak pakai kehebatanmu, pintaran kita, nggak pakai koleksi apa kolega atau misalnya minta tolong kamu berharap tulang untuk nenek. Enggak. Orang yang berharap kepada Tuhan benar baik. Orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya diubahkan. Meski dalam titik terendah dan titik nol dalam hidup. Kalau kau datang sama Tuhan, kau rindu sama Dia, kau berdoa selalu, kau mencari firman Tuhan. Apa yang kata Tuhan? Tuhan, telepon Tuhan pakai doa. Kalau pun pakai doa, Pak, bukan pakai pulsa, pakai doa, nggak pakai pulsa. Kalau di hidup kau nggak pakai pulsa, itu pun kau tidak melakukan. Sama siapa kau betul? Hubungi Tuhanmu, Tuhan tolong aku. Pakai doa. Terus kalau mau tahu jawaban doa, baca firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri yang akan mengatakan jawaban-jawaban. Satu hal, kalau kau sudah berdoa meminta sesuatu dan sampai hari ini kau belum jawab, belum dijawab, belum diterima. Misalnya istrimu tidak datang, siapa orang yang kasih tidak menjumpaimu, terus kau dalam keadaan sulit terus. Bukan tidak dijawab. Kabar baiknya, Tuhan sedang menantikan engkau siap-siap menerima jawaban doa. Contoh, kalau kau itu pengen mobil, Tuhan telepon, Tuhan pengen mobil. Mana rasanya punya mobil Tuhan? Tengok-tengok aja. Tuhan membuka kau itu supaya dikasih dia mobil. Tunggu apa? Kau nggak ada sepeda, kau nggak ada jatuh, nggak bisa seimbang. Macam mana kau mencarinya mobil? Motor gede, ya. Benar? Ya, benar. Artinya Tuhan siapkan dulu kita punya mental apa yang bisa kau malam. Kau mau rumah, Tuhan siapkan kau anakmu kasih sama kau, tak susah sama aku. Tapi kau harus siap dengan kau berkali jangan jadi sampai kau hancur gara-gara rumah yang kasih. Ingat, Tuhan kita akan menjawab. Tepat pada waktunya ketika kau sudah siap. Ketika kau masih tetap mengeraskan diri, mengeraskan hatimu, ya Tuhan akan menanti sampai kau siap. Kaulah yang menunda-nunda itu. Tuhan kita tidak pernah menunda. Kau pernah dengar bahwa Tuhan akan menepati janjinya tepat pada waktunya berdekat? Tepat pada waktunya. Dan Dia tidak akan pernah terlambat. Amin. Jadi jangan satu pun di antara kalian di tempat ini putus asa, terus apa lagi namanya, lemah, terus mengintimidasi diri, terus komplain, terus marah, terus kalau kayak gitu tidak ada kesempatanmu untuk bergembira, bersuka cita. Padahal dalam firman Tuhan katakan bergembiralah, maka Dia akan memberikan apa yang Bu, bagaimana ketika misalnya pergumulan tantangan itu begitu menekankan? Satu hal, hanya berpengharapan kepada Tuhan, letak kekuatan. Ketika kau tidak melihat orang yang bisa menolongmu, misalnya kamu PB, ada orang yang merekomendasimu, putus asa karena apa? Pikiranmu, kalau tidak ada PB, maka makin lama lah aku di sini. Berarti tak ada jalan lah untukku. Di sini aja lah aku. Tak ada orang yang percaya sama kita PB. Kalau kau hanya mengandalkan kekuatanmu, koneksi manusia, kau akan kabar baik. Tapi kalau kau mengalami tantangan, mengalami pergumulan, kiri kanan nggak ada jalan, buka belakang nggak ada jalan, kau nggak tahu dari mana kau harus mendapatkan pertolongan. Sementara kau sudah terdesak sama seperti Daniel. Kisah Daniel ada yang tahu? Kisah Daniel, dia adalah orang yang taat sama Tuhan. Dia nggak bisa melepaskan kewajibannya untuk selalu berdoa sama Tuhan satu hari tiap hari. Itulah kesenangan hati. Tapi satu kali
kalau kita udah nyaman ya kan ada yang dimungkinkan. Dan dibuat tadi prakarsai lah karena mereka tahu kelemahan Daniel. Dia adalah orang yang taat sama Tuhannya dan berdoa beribadah 1 kali 3 hari. Maka dibuatlah konspirasi peraturan raja bahwa siapa yang tidak menyembah patung raja Nebukadnezar maka harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, apinya lebih dahsyat. Masuk aja, belum nyampe di api itu masih di pinggir pintunya udah gosong Pak. Terus Pak, kalau kalah jadi Daniel, kau dalam posisi yang enak, punya jabatan, uang banyak, wakil daripada raja, dihadapkan dia. Dihadapkan kepada kau mau sembah patung itu atau kau turun dari jabatanmu dan masuk perapian yang menyala-nyala, otomatis kau mati. Kalau jadi kita pilih mana Pak? Loh, di pilih mana? Karena malu benar aja. Yang jujur apa yang aku? Dia buka jawab. Rambutku pakai apa yang lo punya rambut yang terbaik dengan ilmu baik itu udah kau dihadapkan pilihan yang nggak bisa kau tolak. Kau harus aku menyembah, aku menang raja. Kalau kau nggak mau menyembah, maka kau harus masuk rakyat dan kau jabatan jadi gembel dari orang